Nama saya Adam Al-Kausar dan nama Bapak. Anwar Halim. Oh ya, Anwar Halim. Saya ingin podcast. Ini menurut Pak Halim, bagaimana menurut pendapat Bapak pergaulan bebas di lingkungan sekolah atau di luar sana, Pak? Kalau untuk pergaulan bebas jelas tidak sesuai dengan norma. Ya. Nah, sesuai dengan norma fitrah kemanusiaan. Nah, pada dasarnya ketika seseorang itu dilahirkan secara murni, sebenarnya dia tidak melakukan sebuah pergaulan secara bebas ya. Karena pergaulan bebas dapat menyebabkan ke hal-hal yang tercela, kurang bisa untuk ke masa depan gitu ya. Terus yang kedua, untuk yang di sekolah ya, kalau di sekolah itu selalu ada peraturan sangat ketat ya untuk kaitan dengan pergaulan bebas, sehingga ada poin-poin atau peraturan-peraturan yang ada di sekolah yang mengarahkan kepada semua siswa untuk tidak melakukan pergaulan bebas. Ini pertanyaan yang kedua, bagaimana tindakan atau sikap Bapak jika pergaulan bebas terjadi di lingkungan sekolah, entah merokok dan minum minuman beralkohol, obat-obatan terlarang, atau mungkin sampai terjadinya pelecehan seksual di sekitar lingkungan sekolah? Memang di sekolah ini ada aturan, ada tata aturan, ada aturan yang terkait dengan pergaulan bebas, terkait dengan rokok, miras dan lain sebagainya. Kalau siswa sudah melakukan terkait dengan keterlibatan dengan narkoba, minuman keras, pergaulan bebas dan lain sebagainya, itu kan dia tidak segan-segan. Karena kenapa? Karena dapat, kalau ini tidak dilakukan tindakan secara cepat, itu akan mempengaruhi yang lain ya, yang menyebabkan kestabilan dalam KBM pun akan terganggu. Ya, Pak. Ini yang ketiga, semisal jika pergaulan bebas tersebut terjadi di lingkungan sekolah, kira-kira upaya apa yang sekolah lakukan atau sanksi apa yang sekolah berikan kepada yang mungkin melakukan merokok di sekolah atau pelecehan seksual di sekolah? Bila terjadi di sekolah, karena pergaulan itu kan terbagi menjadi 3 ya. 1 pergaulan di rumah, 2 pergaulan di sekolah, yang ketiga adalah pergaulan di luar. Pergaulan di rumah insya Allah mereka dengan orang tua aman. Di sekolah pun dia harusnya aman ya. Tapi kalau misalnya terjadi juga ya, 1 kepada pelakunya, jelas ini ada tindakan tegas ya. Jadi tadi sanksi yang paling terberat adalah dikeluarkan. Kalau dalam tahapan, tentu dalam tahapan ya, ada SP1, SP2, SP3. Ternyata masih terulang ya, boleh buat untuk sekolah melakukan tindakan tegas untuk mengeluarkan siswa tersebut. Ada upaya-upaya yang dilakukan di sekolah itu. 1, kita mendatangkan dari kepolisian, dari staf keamanan, Binamas dan sebagainya. Kita kerjasama ya. Kita kerjasama di sana. Terus kita minta untuk sosialisasi ya, dan ini kita selalu lakukan di setiap tahun. Ketika sudah mulai MPLS, itu selalu kita lakukan. Terus juga itu salah satu upayanya untuk pencegahan. Terus juga di sini juga dilakukan poin-poin pelanggaran. Ketika siswa itu sudah melanggar beberapa poin-poin yang menyebabkan terganggunya KBM, maka poin yang dilakukan adalah pemanggilan orang tua, terus juga melakukan penyuluhan dan sebagainya. Kalau di SMA Majoratul Ulum, di sini kita melakukan ada proses pembinaan
di mana kerjasama antara sekolah, orang di rumah, dan kegiatan siswa itu sendiri. Salah satu programnya adalah program inkubator. Program inkubator ini itu mengharuskan siswa setiap hari untuk melakukan pelaporan apa yang dia lakukan, baik dari sisi ibadah, misalnya sholat 5 waktunya, beramalnya, baca bukunya. Nah, itu dipantau. Siapa yang mantau? Orang tua, karena masih ada di rumah. Nah, yang ketiga, di sini kita lakukan pembiasaan di SMP Bajaratul Ulum itu pelepasan, di mana kita dekatkan siswa ini dengan kereligiusan. Salah satunya misalnya membaca Asmaul Husna ketika pulang, ya sebelum pulang. Terus kita sambangi dan kita hantarkan dengan harapan mereka merasa nyaman, mereka merasa terayomi, mereka merasa terlindungi dengan kondisi emosional seperti ini. Mereka mudah-mudahan akan saling keterikatan dan dia menjadi nyaman di sekolah. Itu. Terima kasih banyak atas luangan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Vicky Riza Purwanto. Dan kali ini saya akan bertanya kepada siapa? Aku Meva. Oke, Meva. Pencegahan agar anak tidak terjerumus ke pergaulan bebas tuh apa ya? Itu memilih teman yang baik, memiliki pendirian yang kuat, memperbanyak kegiatan positif, mempelajari ilmu agama, mendapatkan pendidikan karakter dan moral, dan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua. Jadi itu aja yang bisa aku tanyain. Jadi makasih ya. Iya. I was dancing with they said alright. Not to me, not to me. You the night being selfish, that's a